diaganku moraang mongondo ripu inta di akorionganku ko onda kabi kino biaganku bogen harumku takin yo bayatku ko onda kabi imbayaanku mongondo ingkong ginaku ropa intau bodo dianya kota nobanku tobongon ko ambang intong bonunya yo diak morionku ora ang mongondo tohatku itu kino diaganku ora ang mongondo ripu kinta dia korionganku ko onda kabi kino diaganku bogenarunku Hadirin yang terhormat, baiklah acara pada siang hari ini akan dimulai. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pulang Mongondo, kami sebut dengan hormat Ibu Kalsum Al-Habsi SE. Yang terhormat Kadis PMD Kabupaten Pulang Mongondo, kami sebut dengan hormat Bapak DK Rompas SE MM. Yang terhormat Ketua Tim Penilai Lomba Desa Bapak Darwis Muksin Esos MM Kadis PMD Provinsi Sulawesi Utara. Yang terhormat Camat Lolayan Bapak Faisal Manuku SPD. Yang terhormat Ibu Sangadi Desa Panakan II Ibu Fitri Suli Antone. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Rabu 11 Juni tahun 2025, Desa Kopanakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo dimulai. Acara pada siang hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Bella Paputungan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
بنشكره الحمد لله الذي بيده نشكره وعلى السلام نشكره الحمد لله. Datang oleh yang terhormat Kadis PND Kabupaten Molambodo Bapak Bekir Rumpas SMMM. Dan boleh ada di tempat ini dalam kondisi sebagaimana yang kita alami apa adanya. Yang kami hormati, banggakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Utara, penjabat Bupati Buhanga, Pulau Mongondo Utara, ya, ini Bapak Laksmi Esos Meski, ini sekian waktu Pak Kadis PMDD Provinsi Sulawesi Utara juga selaku Ketua Tim Penilai Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2025. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Molambodo, Nyonya Kalsum Al-Habsi Sarjana Ekonomi. Yang saya hormati segenap tim penilai Lomba Desa Kelurahan tingkat Provinsi Sulawesi Utara dari berbagai latar belakang. Tentunya kami tidak sapa satu persatu, mohon maaf. Pak Wakil Bupati sedang dalam perjalanan untuk waktu sekarang mungkin sudah memasuki area Kota Mobagu. Walaupun ada sekian banyak agenda yang sementara dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Molambodo, tetapi kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang sangat strategis tentunya, sehingga antara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Terhormat, selanjutnya sambutan pemerintah Kecamatan Lolayan oleh Bapak Camat Lolayan, kami sebut dengan hormat Bapak Faisal Mangko SPD. Tentu selaku pemerintah kecamatan bersangkutan ini juga memberikan laporan bahwa sampai saat ini wilayah Kecamatan Lolayan dalam keadaan aman terkendali kondusif. Artinya siap menerima kedatangan para tamu terhormat, terutama tim penilai, dan dapat kami laporkan pada penilai bahwa secara khusus Kecamatan Lolayan ini para warganya profesinya adalah para petani dan penambang, karena di wilayah kita ini ada lokasi-lokasi tambang. Tapi kalau khusus kepada kedua ini Pak, tidak ada tambang di sini. Pak Darwin Muksin Esos MM, disilakan. Nanti para perangkat OPD yang terkait, terima kasih atas kehadirannya, Pak Camat, kemudian Ibu Sangadi. Kami juga tim bahwa pengurus PKK ada bagian-bagian penting yang nanti akan dikelompokkan untuk menilai. Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Kapolsek dan Ramil, dan di mana Molambodo ini prioritas utama untuk beliau lihat langsung. Jadi saya mengerti karena luar biasa Pak Bupati, Wakil Bupati bersama Ketua TPPKK juga berjuang untuk bagaimana ini menjadi lebih baik. Nah, yang berikut adalah pariwisata, desa ketahanan pangan, desa anti korupsi, banyak sekali nanti akan kami sosialisasikan dalam rangka untuk Indonesia Emas. Jadi konsentrasi kami dalam penilaian adalah bagaimana desa itu ketahanan pangannya kuat dalam mendukung ketahanan pangan swasembada pangan internasional. Itu ya. Nah, tanya, apa itu koperasi merah putih dengan ketahanan pangan? Apa itu makan bergizi gratis dengan ketahanan pangan? Coba korang definisi berapa siswa di Molambodo? 5 hari itu berapa? Pakai kalkulator, pakai handphone. Torang mau uji dulu. Itulah ada DP dampak. Bagaimana menciptakan ketahanan pangan? Ini bisnis yang berputar harus di desa ini. Kalau ada peternakan, kenapa koperasi merah putih dalam rangka kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat?
ciptakan koperasi merah putih untuk bisnis di dalamnya. Ketika ada peternakan, koperasi olah. Ada bumdes olah. Coba sayur paku di utang-utang, ada berapa kilo? Kali dengan 30.000 sayur. Kedua, yang ketiga pisang. Ya. Nah, sekarang sebelum penilaian lomba, stunting di sini berapa persen kenaikan? Turun. Kan dia di 30-an. Berarti naik dong. Kalau 30, kalau Bapak di sini stuntingnya 31. Jumlah. Kalau presentasinya cuma 0,02. Oh, tepuk tangan dulu. Karena kita Pak Kadis kayak di Bolser itu tinggi, Kota Manado tinggi stuntingnya. Tolong tim penilai di sini, kalau kita lihat, kalau sejuara begini insya Allah berdoa banyak akan juara juga. Katanya ada website sudah bagus itu. Nah, kalau sebegitu kurang bikin itu berita acara ini. Jadi itu sharing membagi pengalaman yang supaya masyarakat lebih tahu untuk bagaimana mengerti dengan makan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Itu kaitannya dengan koperasi merah putih. Bumdes ini jalan Pak. Nah, tinggal terserah mau ditangani bumdes, tapi koperasi tetap jalan. Ya kan? Jadi contoh-contoh kasus itu sejak sekarang. Terima kasih atas penghargaan begini. Tidak usah jaga seremonial. Saya akan skip acara ini, datang bawa dia. Cuma karena kita baru kali ini datang, karena saya banggakan Ibu Ketua PKK, karena beliau adalah pejabat orang yang rendah hati. Saya 5 hari, beliau bersama Ibu Wakil. Selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pulau yang dinilai sini bagaimana desa ini bisa memulai desa ketahanan pangan, itu yang kita nilai sehingga bisa memuji daripada kriteria berikut. Jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya terangkan tadi makan bergizi gratis dengan banyaknya siswa 30.000 orang. Contoh kasus berarti harus satu hari siap 30.000 telur. Itu satu hari. Kali 5 hari berapa? Kali 1 tahun berapa? Apakah cukup telur ayam di sini? Berarti ini bisnis yang menggiurkan untuk bagaimana koperasi merah putih ini bisa mengolah daripada perdana saya bilang hari pagi ini. Begitu juga pisang. Adakah pisang 1 hari yang matang? Yang saya sampaikan kepada desa ini, pemerintah ini, dan saya bangga Pak Gubernur selalu ada perhatian khusus di Kabupaten Kuala Lumpur ini. Tentu kami berdoa selalu baik provinsi dan kabupaten, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Ketua dan Sekretaris PKK selalu sehat walafiat, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang. Itu saja, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk menyambut kedatangan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pulau Mondo yang terhormat Bapak Doni Rumenta, mari kita saksikan kembali
Perform kelompok dana-dana Desa Kepandangan 2 asuhan Ibu Samadi Desa Kepandangan 2 yang terhormat Ibu Fitri Sulianto. Sebagai ketua tim dan yang saya hormati seluruh tim penilai dari Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bola Mongondo, yang saya hormati kepala-kepala dinas 2 Kecamatan Lolayan Kabupaten Bola Mongondo. Nah, sebelum saya lanjut, perlu saya sampaikan di sini bahwa jadwal yang masuk ke kami pemerintah daerah jam 9, tapi tiba-tiba jam 10 tadi malam ada tim juga staf. 2-3 hari ini cuaca kita di Bola Mongondo cerah. Nah, biasanya orang di Bola Mongondo kalau cuaca cerah itu DP tanda ini penjemputan diterima, terima. Nah, penilaian dari kegiatan-kegiatan baik di SKPD maupun di desa kecamatan, ada tim-tim dari pusat, dari provinsi. Orang itu mengalir dengan tanda-tanda alam. Kalau pas Pak Kadis selalu mengatakan gombanya hujan angin, aduh, jangan boleh berjuara karena alam saja sudah menolak. Ini diterima oleh alam. Nah, lalu kemudian juga Pak Kadis, ini sebagai informasi saya Pak Kadis, orang biasanya kalau buat terima tamu, orang kalau cuma jaga sensi kuning, berarti orang ada perasaan yang nak mau juara. Mari kita maksud tadi kita dia ada lupa bagus ini prasmanan ini. Ini salah satu tanda. Salah satu tanda. Itu kalau tidak salah 2 tahun berturut-turut juara lomba desa. Sebenarnya tolong berikut 3 kali berikut 3 kali. Ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, data juga yang ada 3 minggu lalu kita sama-sama dengan dari pemerintah pusat, tahun itu Bola Mongondo pertumbuhan ekonomi 7,1%. Yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dan saya langsung yang hadir pada waktu itu di Manado, di provinsi, dari Dirjen
rendah. Satu nilai plus orang pulang. Tapi pertumbuhan ekonomi di atas provinsi, di atas nasional. Ini juga salah satu indikator. Dan DPPI paling tinggi. Nah, ada beberapa juga tata kelola pemerintahan, kemudian infrastruktur, pemberdayaan pada masyarakat, kesejahteraan sosial, administrasi, itu banyak yang dinilai. Dan ini tidak ada intervensi dari siapapun. Nah, kesepakatan kita segala macam yang ada di desa itu ada di PPP itu sana. Jadi peran aktif dari sana. Nah, saya dan Pak Bupati kurang lebih 115 hari kerja. Orang ini lari-lari. Nah, jangan-jangan di desa-desa dia orang ada lari-lari di atas, kemudian ngalih-ngalih di bawah. Betul? Artinya apa? Orang harus pikirkan orang di masyarakat. Tidak ada pemerintahan kalau tidak ada di masyarakat. Di sini kan di masyarakat ada mana? Ada di kabupaten kota. Siapa bukan orang kabupaten mau dinilai itu di provinsi? Karena provinsi ini masyarakatnya ada di kabupaten kota. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, perlu juga saya sampaikan kepada pendiri dari provinsi bahwa di Kabupaten Bolamongondo 3 bulan terakhir ini situasi aman dan terkendali. Muncul desa atau kabupaten atau kecamatan, dia akan muncul di sana provinsi Sulawesi Utara. Nah, oleh karena itu bukan kita mau kesal Pak Kadis, tapi silakan menilai sesuai dengan kapasitas yang ada. Tidak ada intervensi dari manapun agar supaya ketika dikirim di tingkat nasional dia bisa juga menjadi membawa nama yang terbaik untuk kita di Sulawesi Utara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selanjutnya kita berdoa. 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3 sekali lagi 3 sekali lagi 1, 2, 3 1, 2, 3 Bantuiku, kinodiaganku, moral pinta dia, koriunganku, kinodiaganku, boginarunku, takin yobayaku. Kabupaten Bolamongondo, saya banggakan Bapak Darmin Muksik SOS MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara dan Ketua Tim Penilai Lomba Desa tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2025 dan 2. Dan sebelum kita melalui tahapan penilaian, baik saya akan memperkenalkan tim penilai yang akan menilai Desa Pepandakan 2. Ya, Kepala Dinas Bapak Darmin Musi SOS MM dan mewakili tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara ada Bapak Alfred Momongan SPI. Selanjutnya mewakili Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ada Ibu Neti Komali AFD dan tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Utara ada Pak Yani Diawang SE, Ibu Ramla Basri SE, Bapak Franciscus Mandagi ST, Bapak Mardani Setiawan ST, SSTP MTIP,
Selanjutnya ada Ibu Christine Watu SE, Ibu Cynthia Mira SE, ada Ibu Menti, Dr. Anda Menti Moles, dan saya sendiri Ivona Paket. Ya, baik. Jadi mic ini akan saya ambil alih sampai pada akhir tahapan penilaian. Dan untuk tahapan penilaian yang pertama akan ada penayangan audio visual sekaligus pemaparan yang akan kami klarifikasi dan nilai. Dan setelah penilaian kami akan menyampaikan hasil penilaian dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim. Itulah tahapan penilaian yang akan kita lalui dan kita akan kasih support untuk sehari. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan tentu salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bola Amongondo, saya sapa dengan penuh hormat Bapak Doni Lumenta. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Utara Bapak Darwin Muksin SOSNM bersama seluruh tim penilai lomba Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Kabupaten Bola Amongondo Bapak SENM. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bola Amongondo Perampe Andalan Ibu Kalsum Al-Habsi SE. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu jajaran SKPD Kabupaten Bola Amongondo, mohon maaf tidak dapat saya sapa satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati Bapak Camat Lolayan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Lolayan. Yang saya hormati seluruh jajaran perangkat desa, BPD, seluruh lembaga. Yang saya hormati teman-teman media yang hadir siang hari ini. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu undangan yang hadir siang hari ini, mohon maaf juga tidak terdapat yang ada di Desa Kopandangan 2. Bapak Ibu yang kami hormati, secara historis Desa Kopandangan 2 adalah pecahan atau bagian dari Desa Kopandangan Bersatu, di mana dengan tekad dan niat yang kuat dari masyarakat Desa Kopandangan 2 dengan semangat gotong royong dan semangat mototompiaan, mototabian, memototanoban, alhamdulillah berdirilah Desa Kopandangan 2 yang memiliki banyak potensi unggulan di bidang perkebunan, pertanian, dan di bidang perkebunan kami suguhkan dalam hal layanan administrasi berbasis desa LABD untuk mempermudah masyarakat dalam akses pelayanan pembuatan akta lahir, akta kematian, dan kartu keluarga tanpa harus berkunjung ke dinas terkait di Lolang, yaitu dinas Capil. Selanjutnya kami sampaikan juga profil video visualisasi yang akan kita saksikan bersama.
Antone Sangani Kopandakan 2. Hari ini saya merasa sangat bersyukur dan merasa bangga karena mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemaparan potensi Desa Kopandakan 2. Desa Kopandakan 2 secara historis adalah pecahan dari Desa Kopandakan Bersatu, di mana dengan tekad dan harapan yang kuat dari masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik, dengan semangat moto tompian, moto tabian, buah moto tamuban. Alhamdulillah pada tanggal 21 April 1997 dan diresmikan pada tanggal 14 Mei 1997. Desa Kopandakan 2 dengan luas wilayah 745,95 hektar dengan jumlah penduduk 2.402 jiwa dan 756 kepala keluarga. Desa Kopandakan 2 memiliki luas area perkebunan dengan luas area perkebunan 357 hektar, memiliki keunggulan yaitu sentra produksi kakao dan tanaman kelapa. Selanjutnya untuk luas area pertanian 176 hektar, bergerak di bidang pertanian dan memiliki luas persawahan sebesar 176 hektar yang memiliki keunggulan yaitu salah satu penghasil des yang alhamdulillah setiap tahunnya dapat menghasilkan PADES, penghasilan asli desa, sebagai wujud suatu desa yang mandiri dan maju dan bergerak di bidang perbengkelan, jahit penjahit dan jual beli ATK. Desa Kopandakan 2 juga memiliki beberapa unit usaha industri rumahan. Menjalankan saya. Kalau usaha 90 tahun. Berarti dari tahun 2006-2007 ya. Terus ini usaha yang lokal. Desa Kopandakan 2 mendapatkan piagam penghargaan Desa Proklim, yaitu Desa Program Iklim. Dengan tahun yang sama, Desa Kopandakan 2 berhasil meraih juara 3 lomba desa kelurahan di tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2025, Desa Kopandakan 2 kembali meraih peringkat pertama lomba desa dan kelurahan di tingkat kabupaten. Insya Allah dengan capaian-capaian ini, kami pemerintah desa akan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kami akan lebih menggali lebih dalam potensi desa untuk meningkatkan perekonomian di Desa Kopandakan 2. Demikian sedikit pemaparan tentang potensi Desa Kopandakan 2. Ucapan terima kasih kami pemerintah Desa Kopandakan 2 kepada pemerintah daerah Kabupaten Bola Amongondo dan seluruh unsur yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran perangkat desa, lembaga dan seluruh organisasi, serta ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Kopandakan 2 yang telah memberikan support sehingga sampai hari ini kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Penyampaian materi oleh Sang Adi dan penayangan audio sudah menjadi cetakan bagi kami tim penilai. Dan di saat ini sesi tanya jawab, kami tim akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ilhamu. Nama saya Fitri Suyantone, Sangani Kopandakan 2, dan di sebelah saya Ketua Tim Penggerak PKK, tapi ada wakilnya. Kemudian Ketua BPD Bapak Mukhtar Oton, kemudian perwakilan kepemudaan Marsal Datudugon dan Bumdes Nurdiansa Abu. Applause Sang Adi dan tim karena pertanyaan di saat ini 100 pertanyaan. Boleh Sang Adi? Boleh? 100. Izin Pak Wakil 100 pertanyaan. Oleh Ketua Tim Penilai Pak Kadis.
Bapak Darwin Muslim, silakan Pak. Jambannya banyak, 10 coba. Baik, ini bertanda baik karena pertumbuhan ekonomi sini bagus, kemudian swasembada pangan, penilaian terhadap juara nasional dan juara provinsi bertolak ukur kepada menunjang suara pangan nasional. Berarti ini bertanda baik desa ini insya Allah juara. Karena pertumbuhan ekonomi dan tadi swasembada pangan itu kriteria penilaian utama. Nah sekarang yang tadi video itu harus mencantumkan apa yang saya sebutkan tadi sebenarnya, supaya memperkuat daripada data tertulis maupun lisan. Jadi ketika dia di sawah itu, pertanian lain-lain itu, dan seluruh misalnya perikanan dan apa semua itu harus ditulis. Ini adalah pertumbuhan ekonomi dari Kabupaten Bawah yang disukakan Dewan Desa itu. Karena kalau dia swasembada pangan, kalau tidak ada data, itu penilaiannya akan kurang. Nah, pertanyaan saya sederhana, apa kiat-kiat untuk mempertahankan swasembada pangan tadi atau ketahanan pangan yang dimiliki oleh desa ini? Terima kasih. Syukur Pak. Pertama, oleh kami pemerintah desa, tentu kami harus menyediakan aksesnya. Misalnya Pak, untuk jalan ke persawahan, kalau jalan itu Pak PC, bagaimana kendaraan mau pergi muat hasil bumi, kemudian bibitnya Pak. Tapi alhamdulillah untuk di dana desa itu kan ada tersedia 40% ketahanan pangan. Jadi ada sebagian kami ambil dari situ, dan ada pembangunan fisiknya juga kami ambil dari dana desa untuk ketersediaan akses, bagaimana supaya produksi ketahanan pangan itu tertunjang. Demikian barangkali Pak dari kami pemerintah desa. Bukan cuma 100.000 peperangan. Benar. Kalau ada sarana prasarana penunjang, itu akan terus berkelanjutan. Kalaupun dia ada ketahanan pangan tapi tidak ada akses jalan, dia ditunjang. Kalau akses jalan kan kita punya dana desa. Makanya jangan takut-takut Ibu Sahadi atau desa lain untuk menggunakan dana desa. Angka munculnya ekonomi baru dalam desa tersebut itu peruntukan memang. Sekarang kasih dana desa, kau pikir bukan cuma simpan pinjam. Inilah, dan tadi bicara tentang akses pasar. Di sini tadi saya bangga punya Pak Wakil Bupati. Kenapa? Beliau mampu menguraikan tadi diskusi di luar. Di sini ada pelabuhan. Di sini sudah ada beberapa RT/RW penunjang. Saya tambahkan tadi, ada pelabuhan, ada pertanian yang sudah swasembada. IKN menanti untuk pasar terbuka. Coba bayangkan, jangankan tadi untuk operasi merah putih, akses pasar siapa yang mau tunjang di IKN sana? Dengan beribu-beribu ton nanti akan diminta. Siapa akses terdekat? Ya kan? Siapa dekat Presiden Prabowo adalah gubernur kita. Tepuk tangan dulu Pak Gubernur. Apa-apa beliau boleh telepon. Nah ini terbuka. Dimana kalau kita mulai dengan desa yang baik, insya Allah kabupaten dengan pimpinan Pak Bupati dan Wakil Bupati yang baru, ditambah lagi dengan konsentrasi pinggiran yang surplus, di mana sektor pertanian menunjang. Ada kesan juga kedua, saya bangga dengan Pak Wakil Bupati. Beliau dikasih untuk olahraga, tapi maintenance-nya mahal, benar. Kita konsentrasi aja misalnya di mana? Minta pelabuhan. Kita minta pelabuhan contohnya misalnya. Kita minta pergudangan. Jangan lupa kabar baik dari kemarin. Semua fraksi menyetujui RT/RW untuk industri Kimong Kabupaten Kuala Mongondo disetujui. Tepuk tangan dulu. Jadi ini sudah, ya semua fraksi itu menerima. Dan ini akan ditetapkan mungkin beberapa minggu kemudian. Tetapi bahasa yang saya dengar langsung, di mana salah satu penetapan RT/RW adalah Desa Industri Kimong Kabupaten Kuala Mongondo.
Terima kasih, saya kasih itu 500% bukan 100% jawabannya. Sarana, kemudian akses pasar. Itu seberapa? Apa? Belum kecakapan beliau, belum nilai itu. Kecantikan jangan. Ada yang Bapak Alves? Izin Pak Kadis, Pak Wakil Bupati, Ketua. Pertama, tentu kami dari tim penggerak PKK Provinsi mengapresiasi untuk Kabupaten Lamongan yang secara aturan regulasi sudah di penggerak PKK. Jika misalnya camat atau kepala desa perempuan, yang menjadi ketua adalah suami dari yang menjabat, baik camat ataupun kepala desa. Dan itu dilaksanakan itu ada kerjasama dengan pemerintah desa. Bagaimana caranya supaya misalnya kegiatan-kegiatan PKK, apalagi menunjang program pemerintah tentang ketahanan pangan maupun juga penanganan stunting, walaupun sudah ada stunting, tapi minimal penanganan untuk supaya tidak ada lagi kasus-kasus ke depan. Bagaimana caranya untuk perencanaan atau juga pelaksanaan kontribusi dari pemerintah desa, kemudian kolaborasi PKK dengan pemerintah desa. Silakan. Siap. Izin menjawab Pak Wakil, Ketua Tim Penggerak PKK. Ya, jadi terkait dengan program dan kegiatan PKK Desa Kependakan 2, di sini kami setiap tahun itu ada banyak kegiatan ataupun beberapa kegiatan yang kita laksanakan, program kegiatan daripada PKK. Itu dari kegiatan-kegiatan tersebut, sebagian itu alhamdulillah itu didanai lewat dana desa, alokasi dana desa. Di sini saya dapat sebutkan bahwa untuk penanganan stunting itu ada kegiatan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita, dan yang menyusui. Itu kegiatan-kegiatan yang didanai lewat dana desa. Melakukan penyuluhan mengenai penanganan stunting, kemudian untuk kegiatan pelatihan pembuatan puding up, kemudian ada lomba dalam rangka ulang tahun desa. PKK itu mengadakan lomba menu non beras non tepung, kemudian kemarin ada lomba masak kakak yang punya kebun PKK Pak. Kemudian untuk pemerintah desa kami sangat berterima kasih karena beberapa waktu yang lalu pemerintah desa mendanai kami untuk melakukan pelatihan kepada kader-kader Posyandu, peningkatan kader Posyandu, kemudian kader-kader PKK, kemudian pemberian makanan untuk ibu stunting itu dilakukan juga oleh PKK. Disampaikan oleh Ibu Gantim ini. Betul. Akan kita buktikan. Ya, nilai berapa? 500. DP bukti nilai sebentar diklarifikasi. Ya, baik, kita akan lanjut selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yani Giawang. Kami melanjutkan untuk sesi tanya jawab. Kami komentar sedikit dalam sesi tanya jawab yang biasanya kita ikuti adalah pertama ada penayangan video, kemudian ada pemaparan dibantu dengan PowerPoint, dan untuk kami senadi akan menjelaskan yang kami lihat tadi, karena ini juga Kabupaten Bromo sudah 2 kali menjadi juara di tingkat provinsi. Paling tidak ada
contoh yang baik dari desa sebelumnya ketika menyampaikan tayangan video maupun pemaparan. Dan misi dari Sang Adi atau pemerintah desa, dan itu bagaimana sampai dijabarkan dalam APBDes kegiatan-kegiatan selama 2 tahun, apakah itu sudah diimplementasikan? Terima kasih atas kesempatan. Jadi sesuai dengan visi dan misi, maju, mandiri, adil, dan jujur. Dan di situ terjabarkan bahwa kami apabila diberikan tanggung jawab maka akan melibatkan seluruh elemen yang terkait, dan di situ juga kami jabarkan bahwa sebisa mungkin saya di kepemerintahan saya akan melengkapi dan menyempurnakan apa yang kurang di pemerintahan sebelumnya. Itu barangkali sekilas. Sang Adi dalam penyampaian juga telah menyampaikan tentang pelestarian adat budaya. Secara kasat mata tadi berbincang dengan teman-teman, ada hal yang secara langsung kita boleh lihat, ada disebut secara adat, ada tarian, ada juga lagu bahasa daerah. Tetapi kami ingin mendapatkan penjelasan bagaimana kepangan dari pemerintah desa terhadap kegiatan-kegiatan pelestarian adat dan budaya di desa. Terkait dengan adat, seni dan budaya, saya di setiap penyampaian di pesta selalu menyampaikan bahwa untuk melestarikan pertama juga bahasanya. Jadi sebisa mungkin di dalam keluarga itu kita berbicara dengan anak-anak itu lebih banyak menggunakan bahasa daerah, karena kalau bahasa Manado, bahasa Indonesia itu tidak pun pasti anak akan tahu, tapi kalau bahasa daerah itu sudah hampir punah. Dan ketika kita menceritakan tentang sejarah Bola Mongondo, dan apabila tidak tahu bahasa Mongondo, maka itu dusta, Pak. Jadi saya selalu menyampaikan sebisa mungkin kita berinteraksi dengan anak sebisa mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa Bola Mongondo. Kemudian untuk kegiatan seni tadi Bapak Ibu sudah saksikan, karena saya juga sangat senang dengan seni, maka selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan terkait dengan seni dan budaya agar tidak tenggelam, Pak, dan generasi yang penerus ini akan kenal dengan seni dan budaya Bola Mongondo. Karena di era sekarang, zaman sekarang, banyak anak-anak muda yang sudah tidak menyukai seni-seni. Maka kami pemerintah desa berusaha bagaimana mungkin agar budaya kita tidak hilang dimakan zaman. Dan itu mungkin sekedar sharing inovasi yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Sanggar. Itu cuma sekedar masukan. Dan untuk jawaban 2 pertanyaan kami memberikan angka 200. Nyanyi. Dan itu seberapa total pertanyaan yang disampaikan oleh tim penilai? Total pertanyaan, Pak Kadi 1, baru PKK tadi 3, Pak Yani 2, itu 5 kata Bapak pertanyaan tadi, 5, PKK 3, 8, Pak Yani 2, berapa? 10, masih ada 90. Masih kuat? Sampai nanti? Oh, sombong beda paling ya. Izin Pak Bupati. Masih 9 kuat ya? Sorry. Masih 9. Ya, pertanyaan selanjutnya oleh Pak Francis Mandagi. Mohon izin pimpinan. Jadi untuk membangkitkan semangat saya awali dengan pantun. Bantu ceketnya. Di desa pemandangan luang penuh dengan asa. Lomba desa diadakan dengan gembira. Masyarakat bersatu, hati bersahaja,
menjadi juara cita-cita diraih bersama. Berapa tahun ini menjabat sebagai Sanadi? 3 tahun. 3 tahun. Periode pertama. 3 tahun yang telah dilakukan Ibu Sanadi, yang kira-kira menurut Ibu lebih unggul dibandingkan di desa-desa lain. Apa yang dilakukan? Inovasi yang dilakukan. Kalau ada yang berkaitan dengan produk unggulan, mungkin produk unggulan desa yang dilakukan oleh Ibu, silakan. Atau ada hal-hal inovasi-inovasi yang berkaitan dengan bidang-bidang lain, juga Ibu silakan. Sejauh ini Pak, inovasi itu baru dilaksanakan pada tahun kemarin 2024. Jadi jarak desa Kopandakan dengan Lolak itu kabupaten jauh Pak. Kalau naik mobil hampir 1 jam. Jadi kami melaksanakan tadi yang sudah saya sampaikan, menandatangani perjanjian dengan dinas Capil untuk mempermudah akses masyarakat. Jadi Pak, tidak harus mau ke Lolak, cukup ke kantor desa, misalnya untuk pembuatan akta lahir, akta kematian, dan kartu keluarga. Karena selama 3 tahun dan bahkan saya sebelum menjadi sanadi kepala desa, kebetulan kan suami kerja di sana, banyak masyarakat yang nitip dalam pengurusan akta lahir, akta kematian, kartu keluarga, nitip ke suami. Jadi dengan terinspirasi dari hal itu, maka kami bekerja sama dengan dinas Capil, bagaimana bisa supaya ada kemudahan-kemudahan di masyarakat. Lebih konkret lagi, lewat akun yang sudah nanti menggunakan masing-masing dilayani, masuk di website kita, kemudian jadi masyarakat info, membuat surat apa, input data, tidak perlu datang di kantor. Nanti ada kita mengambil aja Pak. Ya, tinggal datang ambil baru datang. Itu untuk website. Untuk yang desain itu tanda tangan elektronik. Untuk desainnya. Sudah lagi? Iya sudah. Itu juga lewat website. Kalau yang desain itu yang program dari pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Tapi bukan lewat website. Terima kasih Pak Sekdes. Ya, 92 pertanyaan. Ya, masih ada berapa? Tinggal 8. 88. 12 pertanyaan, 88 pertanyaan. Dan kita mungkin akan break karena sudah waktu makan siang. Tapi sebelum break diberikan kesempatan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan pertanyaan kehormatan bagi sang kandidat ini siang ini. Mulai dari itu tidak setuju. Kita sedia pertanyaan dari Lola, kita sedia pertanyaan. Itu mudah-mudahan kesempatan kita ini. Kita tahu bersama sampai dengan hari ini kita diperhadapkan dengan situasi yang boleh dikatakan mencekam. Ini bukan cuma di Doamondo, bukan cuma di desa Kopandakan 2, tapi ini harus kita antisipasi. Ini situasi nasional. Nah, banyak anak-anak muda kita, generasi muda kita, mereka itu adalah banyak yang sudah mulai terpengaruh dengan menggunakan obat-obat terlarang. Nah, ini obat-obat terlarang ini ada beberapa klasifikasi. Nah, rata-rata itu obat-obat terlarang yang mudah dijangkau dan agak mudah didapatkan. Contoh komik, apa lagi? Karbon. Nah,
Yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang menjadi upaya atau apa target-target tertentu oleh yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Kepandakan 2 untuk menangkal ini, mencegah ini sebelum terjadi. Kita harus pasang kuda-kuda. Apa kira-kira yang harus langkah-langkah yang harus dilakukan agar anak-anak muda kita, generasi penerus kita yang ada di desa Kepandakan ini terhindar dengan hal-hal yang demikian? Pertanyaan dari Bapak, kalau di Kepandakan 2 Pak itu ada perdesnya terkait dengan penjual minuman misalnya. Jadi langsung mau lapor Pak Babin Kamtibmas. Dan saya selaku pemerintah sering apabila tengah malam pun kalau ada telepon dari warga, Bu, di sini ada kumpul-kumpul, langsung bangun bawa motor pergi. Saya telepon Babin Kamtibmas langsung ke tempat, ke TKP. Kemudian saya selaku pemerintah desa juga, kalau saya di keluarga saya Pak, saya terapkan hari Sabtu dan Minggu itu kan hari libur sekolah. Anak-anak saya kan kebetulan Pak 3 laki-laki sama pergi kobong. Nyadadang bebas di rumah. Itu juga saya sampaikan kepada masyarakat. Itu anak-anak itu mesti mau kasih belajar Pak kobong. Pernah kalau tidak salah Pak Kadis Provinsi menyampaikan di pelatihan Patoran Sangadi itu ada materi itu. Jangan karena bapaknya tukang besi, kemudian anaknya ada suruh sekolah jo, tanpa diajari keterampilan. Karena kita tidak tahu ke depan itu rezekinya, masa depan anak itu seperti apa. Jadi apa yang digeluti oleh orang tuanya, maka ajarilah kepada anaknya. Kemudian sebisa mungkin kita ajari dengan agama, nilai-nilai agama. Dan tadi itu saya terapkan di keluarga saya. Kerja tuh ada, betul? Ada kerja dan pengalaman yang di-share kepada kita jadi pelajaran bagi orang masyarakat, no? Ya. Izin Pak. Iya, kita minta penilaian dari masyarakat, validasi masyarakat, karena masyarakat yang lihat kinerja dari Ibu Sakadi. Banyak sekali Pak, suka buang. Iya, kita akan beri pemerintah desa. Yang terhormat tim penilai berbahagia, maka pada kesempatan hari ini dengan jawaban terkait pertanyaan sinergitas antara BPD dengan pemerintah. Sejak kami dilantik Bupati sebagai anggota BPD, pemerintah dengan BPD sudah berjalan 3 tahun dan bentuk sinergitas kami pertama pada hal-hal yang bersifat kemasyarakatan dan pemerintahan, termasuk masalah pendanaan di desa dan BPD. Jadi setiap ada hal-hal yang perlu diselesaikan oleh pemerintah, BPD selalu bekerjasama dengan pemerintah dalam hal Sangadi untuk memecahkan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Provinsi dari tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPD tentang sinergitas antara BPD dan pemerintah. Tentu BPD-nya adalah mitra pemerintah yang bohong. Mitra pemerintah tentunya selama 3 tahun dengan Bu Fitri Sulianto sebagai sangat kita itu berjalan dengan baik. Bahkan dari sini sudah dibentuk ada peraturan desa, peraturan desa yang kita jalankan di tengah masyarakat. Peraturan desa ada 3 kan Bu, Perdes tentang PDS. Nyata di sini, cuma aduh sudah ada forum ini. Mau minta validasi masyarakat, mendengar dari masyarakat. Betul ini pemerintah desa dan BPD seiring sejalan. Nyata cuma karena lomba loh.
ini penyebutan apa sih? Pemuda. Pemuda. Oh, penyebutan hari. Ya, mungkin kita mau dengar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan yang ada di Desa Kupandakan 2 dalam rangka menunjang program kegiatan pemerintah desa. Terima kasih. Izin menyampaikan kedua bahwa sejauh ini sinergitas antara pemuda dengan pemerintah dan termasuk juga dengan masyarakat terjalin dengan baik, dan pemuda di Desa Kupandakan 2 ini sangat proaktif terkait dengan program-program sosial dan kemasyarakatan di Desa Kupandakan 2, termasuk juga yang berkaitan dengan urusan-urusan keagamaan. Nah, salah satu yang sedang berjalan saat ini adalah pembangunan masjid di Desa Kupandakan 2 yang sebagian besar itu dimotori oleh pemuda, termasuk saya sendiri selaku ketua panitia pembangunan dan secara umum oleh masyarakat di Desa Kupandakan 2. Itu mungkin dari kami. Ada data, dokumen dan dokumentasi kan? Kalau tentang pelestarian adat untuk lembaga adat tadi sudah terjawab oleh Bu Sengadi. Karena untuk BUMDes mungkin Bapak bisa menceritakan untuk BUMDes kapan dibentuk, kemudian unit usahanya apa saja, pendapatan dalam 1 tahun di tahun 2024 berapa, dan kontribusi untuk PADes berapa yang masuk di APBDes 2025. Baik, izin menjawab tim baik. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan BUMDes, saya selaku bendahara. Nah, BUMDes itu awalnya dibentuk pada tahun 2016 ya, 2016. Nah, kebetulan karena sudah ada pergantian dari beberapa pengurus, nah, saya menjabat sudah 3 tahun, itu SK-nya tahun 2022. Nah, ini terkait dengan pendapatan. Ya. 2016 sampai sekarang, nanti 2022 ya, ada digitalisasi. Untuk SK-nya saya mulai 2022. Nah, ya. Untuk terkait dengan pendapatan BUMDes, unit usaha BUMDes itu ada di Desa Kupandakan 2, ada 2 unit usaha. Jadi yang pertama ada unit usaha bengkel, yang kedua itu ada unit usaha menjahit dan perlengkapan ATK. Nah, terkait dengan pendapatan itu tahun 2020. Berarti 3 unit usaha atau untuk yang unit usaha menjahit dan ATK itu gabung. Ya. Nah, untuk yang itu kalau misalnya itu pendapatan per tahun itu sekitar 9 jutaan itu pendapatan neto. Yes, iya. Operasional. Iya, sudah operasional. Terus yang ke PADes, nah itu PADes, untuk PADes itu di 5 KDM 1 KPM. Mari silakan berdiri. Dalam presentasi belum terlihat bagaimana kegiatan posyandu yang ada di Desa Kupandakan. Tidak ditampilkan, kan? Bolehkah saya mendapat gambaran bagaimana kegiatan posyandu? Apakah sudah ada posyandu yang terintegrasi? Boleh jelaskan? Silakan. Terima kasih Bu. Posyandu pembangunannya ada di belakang, dan posyandu Kupandakan 2 itu sudah tergolong pada posyandu madya. Artinya posyandu dikerjakan rutin setiap bulan. Kemudian kami para kader sebelum dan sesudah pelaksanaan posyandu selalu mengarahkan kepada ibu-ibu yang mempunyai
bahwa pelaksanaan posyandu dilaksanakan, misalnya di Kepandangan 2 dilaksanakan setiap tanggal 10, itu paling tidak tanggal 8 itu sudah disampaikan lewat sosmedia atau disampaikan di masjid secara umum. Posyandu itu kalau ada bayi-bayi yang tidak ke posyandu, itu kami kader mengunjungi ke rumahnya. Dan posyandu telah menyediakan PMT, makanan tambahan bagi bayi, ibu hamil, dan balita kurang lebih bayi 120 orang ibu hamil sampai di situ. Ya, jadi untuk penanganan stunting kan memang dimulai dari ibu yang hamil. Ya. Yang hamil, apakah semua ibu hamil yang datang kotak di posyandu diberikan makanan tambahan atau cuma yang makanan tambahan semua mendapat dari balita, ibu hamil, dan lansia. Karena posyandu kami ada 4, balita, lansia, bumil, dengan remaja. Sekalian. Tapi melayani bukan tempat posyandu, jadi satu posyandu kan terintegrasi, jadi pelayanan ibu, bayi, balita, lansia, remaja. Ada khusus stunting. Jadi misalnya anak, misalnya ada yang rentan, stuntingnya misalnya 2, rentan misalnya 8. Jadi yang kami berikan itu susu, telur ayam, telur puyuh, madu, sama vitamin isap. Nah, bagi yang anak stunting misalnya yang 2 tadi, itu dilebihkan telur puyuhnya sama telur ayam. Itu dikasih lebih karena kan stunting. Kemudian bagi anak yang ada anak yang tidak mau minum susu, nah itu ditambah dengan buah-buahan, biskuit, susu. Itu intervensi dari desa. Yang terbaik di siang hari ini. Dan pertanyaan Bu Devi mengakhiri sesi tanya jawab kita di saat ini. Jadi apapun yang kita tampilkan di saat ini menjadi bahan catatan kami di depan. Ya. Jadi penampilan Ibu Samadi luar biasa dan teman-teman, tapi hasil bangsa. Dan kita akan buktikan data-data dan dokumen yang telah disampaikan Bapak Ibu, ya, lewat klarifikasi yang akan dilakukan oleh tim Kesra. Dan saat ini disilakan Samadi, perangkat desa, kelembagaan, Bundes, PKK, Posyandu berada di ruang kerja masing-masing dengan dokumen masing-masing. Ya, bergerak dari sekarang. Aganku morang mundo ripu pinta dia korionganku ko onda kabi kino biaganku bogenarunku takin yo bayaku ko onda kabi biaganku orang
majikanku Orang Mondo. Hasil penilaian klarifikasi yang dilakukan oleh tim lewat data, dokumentasi, bahkan wawancara yang telah dilakukan oleh kepada pemerintah desa dan kelembagaan yang ada. Dan untuk penyampaian hasil evaluasi akan disampaikan oleh Bapak Francis Handadi. Mohon izin Pak Kadis. Baiklah, saya akan membacakan hasil evaluasi dari penilaian lomba desa di Desa Kabupaten 2, Kecamatan Lelayan, Kabupaten Bolang Mongondo. Secara umum sebenarnya yang dicatat di sini kekurangan, kelebihan itu sangat banyak. Jadi karena sangat banyak orang sudah catat. Yang dicatat hanya kekurangan, tentunya dengan harapan ini agar dilakukan perbaikan, pembenahan kembali. Syukur-syukur kalau melanjut ke tingkat regional. Syukur-syukur. Kalau tidak paling tidak untuk peningkatan, perbaikan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Bapak, Ibu Sangadi bersama perangkat dan pengurus-pengurus kelembagaan lewat apa yang ditampilkan saat ini. Kami hanya memotret, menuangkan dalam kertas, dan salah satunya dalam lembar evaluasi ini. Yang pertama untuk bidang pemerintahan. Pencatatan partisipasi masyarakat atau swadaya masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban harus dibukukan sekalian untuk melihat total swadaya masyarakat di desa. Mana buktinya? Buktinya itu lewat pencatatan. Di buku. Kalau cuma foto susah juga mau dibuktikan. Bagi mau foto tuh tanah ini dah, tanah yang pekuburan yang ada. Bagi ada foto tanah lain. Tidak ada penyertaan modal untuk BUMDes di tahun 2023 dan 2024. Ini kalau menurut Ibu Sanadi dan pengurus BUMDes ini karena BUMDes ketua dan hanya bendahara yang aktif, yang lain-lain tidak aktif. Jadi masih sempat ada kasih penyertaan modal tapi tidak dimanfaatkan. Memaksimalkan hasil produk-produk unggulan desa dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di desa. Seperti APBDes, ada BUMDes, ada koperasi desa. Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, menuju kesejahteraan bersama. Potensi evaluasi yang telah dilakukan oleh tim adalah bagian akhir dari tahapan penilaian lomba desa di Desa Pepandakan 2. Semoga hasil terbaik diperoleh oleh Desa Pepandakan 2 lewat nilai yang telah disajikan oleh penilai. Ya, untuk itu kami di penilai menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bolang Mongondo atas dukungan dan partisipasi terhadap Desa Pepandakan 2. Sampai sejauh ini pemerintah Kecamatan Lelayan, perangkat desa Pepandakan 2, bahkan masyarakat yang boleh turut terlibat dalam pelaksanaan lomba desa di saat ini. Terima kasih dan dikembalikan kepada MC. Diberikan kesempatan kepada Ibu Sangadi Desa Pepandakan 2 untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih banyak atas klarifikasinya. Insya Allah kami akan membenahi apa yang kurang tadi yang sudah disampaikan oleh tim penilai.
provinsi. Ke depan kami akan berusaha sebaik mungkin agar semua kegiatan yang kami lakukan tidak ada yang terabaikan, semua akan terdokumentasi. Sekali lagi sebelum mangkok, itu adalah bagian masukan yang sangat penting bagi kami pemerintah desa. Ucapan terima kasih kami pemerintah desa kepada tim penilai pelaku bersama ketua tim penggerak PKK dan seluruh pengurus PKK Sukamangkok sudah mensupport kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi bermanfaat kepada kami dan diterima oleh tim penilai. Demikian barangkali, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kadis PMD Kabupaten Lamongan, disilakan. Kecamatan Polayan, tetapi juga jajaran pemerintah desa dan lembaga desa Kopandakan 2 ya, yang walaupun dengan waktu yang asik sudah mempersiapkan begitu maksimal sehingga pada hari ini kita tidak dikecewakan. Yang pasti orang sudah bekerja ikhlas dengan niat yang tulus untuk bisa tampil pada hari ini. Bukan karena ada apanya, tetapi memang orang apa adanya. Ya, itu saja mungkin yang kami sampaikan. Karena tim yang akan melanjutkan perjalanan ke depan bisa tiba di tempat tujuan dengan keadaan selamat dan sehat-sehat. Selamat itu orang semua, orang tetap sehat, walafiat untuk menjalani kehidupan kini esok seterusnya. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang yang dipenuhi sepanjang penerimaan kami dalam proses kualifikasi dan penilaian dari lubuk hati yang paling dalam atas nama kami semua, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sekalian. Seluruh rangkaian penilaian lomba desa dan kelurahan tahun 2025 tingkat provinsi Sulawesi Utara di Desa Pandakan 2, Kecamatan Nelayan, Kabupaten Bolaang Mongondo pada sore hari ini. Demikian, billahi fisabilillah wassalamualaikum khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat turiku, kini muliakanku,